Dunia ini tidak seperti yang terlihat. Kita hidup dalam realitas buatan. Ilusi ini menyembunyikan satu tujuan: kekuasaan. Kekuatan tak terlihat membentuk hidup kita. Mereka menentukan jalan kita. Kekuasaan ini bukan hanya politik. Mereka ingin mengendalikan semua sumber daya, pikiran, dan masa depan kita. Mereka ingin memiliki segalanya, termasuk jiwa kita. Siapa pengendali ini? Elit global yang sulit dipahami. Mereka beroperasi dari balik bayangan, memengaruhi setiap institusi. Sistem kontrol ini bukanlah hal baru, telah berkembang selama berabad-abad. Kita lahir dalam struktur ini, jarang mempertanyakan fondasinya. Sudah saatnya kita bertanya dan memahami. Kebenaran harus menang. Para elit tidak memerintah secara terbuka. Mereka menggunakan alat kendali media, lembaga keuangan, dan politisi. Lembaga-lembaga ini tampak terpisah tetapi saling terkait. Mereka melayani agenda elit, bukan rakyat. Politisi menjanjikan perubahan, tetapi sering terikat oleh uang yang berkuasa. Representasi sejati adalah mimpi yang memudar. Agenda sebenarnya disembunyikan oleh berita harian, jargon keuangan, dan sandiwara politik. Kita teralihkan oleh tontonan yang diatur. Sementara pekerjaan kontrol yang sebenarnya terus berlanjut, tak terlihat dan tak tertandingi. Ini adalah sandiwara yang canggih. Kita harus melihat melaluinya. Media adalah senjata mereka yang paling ampuh. Media menentukan apa yang kita lihat, dengar, dan pikirkan. Media membentuk realitas kita, membangun dinding penjara mental kita. Berita jarang objektif, ia menjunjung sistem. Suara-suara yang berbeda pendapat dipinggirkan, dan kebenaran menjadi korban. Hiburan berfungsi sebagai indoktrinasi, mempromosikan konsumerisme, dan mematikan pemikiran kritis. Melalui saluran-saluran ini, mereka menciptakan realitas konsensus. Realitas di mana mengajukan pertanyaan sulit tidak dianjurkan. Beginilah cara pikiran dikendalikan, dan perbedaan pendapat dibungkam. Kita harus membebaskan diri dari pengondisian mental ini. Lembaga keuangan adalah mesin kendali. Mereka menciptakan uang dari ketiadaan dan membebankan bunga, menciptakan hutang. Hutang menjadi rantai tak terlihat, mengikat individu dan bangsa. Ini memastikan kepatuhan dan mengalirkan kekayaan ke atas. Kompleksitas ekonomi global mencegah pemahaman dan memungkinkan manipulasi. Ledakan dan kehancuran ekonomi sering diatur untuk keuntungan dan kekuasaan. Tenaga kerja, sumber daya, dan masa depan kita diperlakukan sebagai komoditas. Kita adalah sumber daya yang dieksploitasi, bukan dihargai. Inilah logika dingin sistem. Kita harus memahami ini untuk membebaskan diri. Rang emas hancur ciri. Krisis seringkali merupakan peluang bagi para elit. Mereka menggunakannya untuk memajukan agenda mereka dan mengkonsolidasikan kekuasaan. Ketakutan adalah mata uang utama. Masyarakat yang ketakutan mudah patuh. Perang, pandemi, keruntuhan ekonomi, dan ketakutan iklim adalah alat. Setiap peristiwa melucuti kebebasan dan meningkatkan pengawasan. Kekuasaan mengalir dari rakyat ke badan-badan yang tidak terpilih. Solusi untuk setiap krisis adalah lebih banyak kontrol. Steinberg melayani elit, bukan kita. Kita ini have siklus scrupulous security, permainan yang disdimainkan. Kita diberitahu bahwa kita hidup dalam masyarakat yang bebas. Kita berpartisipasi dalam pemilihan, mengonsumsi produk, dan mengekspresikan pendapat. Tetapi apakah ini kebebasan sejati atau ilusi yang dikelola? Pilihan kita telah ditentukan sebelumnya oleh iklan, ekonomi, dan tekanan sosial. Otonomi sejati jarang terjadi. Kita mengikuti jalan yang telah ditetapkan untuk kita. Kita adalah pion dalam permainan catur besar. Langkah kita diantisipasi. Taruhannya adalah hidup dan masa depan kita. Mempertanyakan narasi ini berisiko dicap sebagai ahli teori konspirasi, tetapi retakan dalam ilusi semakin melebar. Ilusi mulai memudar. Situasinya mungkin tampak suram, tetapi pengetahuan sejati adalah kekuatan. Memahami sistem adalah langkah pertama menuju perubahan. Kebangkitan telah dimulai. Kita harus mempertanyakan segalanya.
Cari informasi alternatif dan berpikir kritis. Kebenaran ada di luar sana, sering ditekan, tetapi dapat disatukan. Pencarian kebenaran adalah revolusioner. Masa depan kita bergantung pada kebangkitan dan kesadaran bersama ini. Kita harus bangkit dan bertindak untuk membangun sistem baru. Sistem yang didirikan di atas kebenaran, kebebasan, dan kemanusiaan. Waktu kita untuk bertindak adalah sekarang. Rebut kembali masa depan kita.